Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wal naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifada wa tamassuk ala kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalala ala al-khair ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amaddana bi asrarihi fid darin amin. Akan kita lanjutkan membaca kitab Wasailul Wusul ila Syamailir Rasul yang dikarang oleh Asy-Syaikh Yusuf bin Ismail An-Nabhani. Pada pembahasan sebelumnya kita sudah membahas tentang suara Rasulullah. Dan sekarang kita akan memasuki pembahasan yang baru, fasal yang ketujuh. Al-faslus sabi'u fi sifati ghadabihi sallallahu alaihi wasallam wa sururih. Pasal yang ketujuh ini menjelaskan tentang marahnya Rasulullah dan senangnya Rasulullah. Rasulullah itu ketika marah seperti apa dan ketika senang seperti apa. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ghadiba yura ridahu wa ghadabuhu fi wajhihi li safa'i basyaratihi. Rasulullah itu ketika marah maka itu akan terlihat dari wajahnya. Rasulullah itu ketika marah terlihat dari wajahnya. Kenapa? Karena kulitnya itu sangat bersih, sangat bening. Jadi sangat terlihat sekali beliau itu lagi marah atau tidak. Kalau kulitnya kita kan tidak begitu bening, tidak begitu bersih. Rasulullah itu kulitnya sangat bersih, sangat bening. Jadi ketika beliau itu ridho ataupun marah, itu sangat terlihat sekali. Walaupun beliau itu juga di sisi yang lain sangat penyayang, tapi di sisi yang lain beliau sangat keras. Kenapa kok bisa terlihat? Karena cahaya Allah ada di dalam hatinya beliau sallallahu alaihi wasallam. Marahnya Rasulullah itu bukan karena sombong, bukan karena mengagungkan kepada dirinya sendiri, bukan karena ingin dimuliakan. Tapi marahnya Rasulullah itu murni tujuannya adalah lillah, karena Allah. Kelihatan, terutama di bagian wajnah. Idza ghadiba wa kana sallallahu alaihi wasallam idza ghadiba ihmarat wajnatahu. Rasulullah itu ketika marah memerah pipinya. Pipi itu lebih umum, tapi kalau wajnah itu bagian yang di atas pipi yang agak ada apa namanya? Pokoknya ya di sini wajnah. Itu kelihatan sangat merah. Kenapa kok kelihatan sangat merah? Ya karena kulitnya beliau itu bersih, putih dan bening. Jadi sangat kelihatan sekali. Ketika beliau marah itu ihmarrat wajnatahu, memerah bagian atas pipinya sini. Rasulullah. Wa kana sallallahu alaihi wasallam idza ghadiba wa huwa qa'imun jalasa wa idza ghadiba wa huwa jalisun ittaja'a fayadhabu ghadabuhu. Rasulullah itu, ini kita bisa tiru, ketika marah sedangkan beliau dalam keadaan berdiri, maka beliau duduk. Ketika beliau marahnya dalam keadaan duduk, maka beliau tidur miring dan kemudian hilang marahnya. Walaupun sebenarnya marahnya Rasulullah itu tadi sudah dijelaskan bukan masalah urusan pribadi, tapi murni marahnya itu karena ada hak-hak Allah yang memang dilanggar, dinodai, sehingga beliau marahnya memang murni karena Allah. Tapi kenapa kok beliau seperti itu? Itu untuk mengajari kepada umat bagaimana caranya ketika orang itu marah, caranya bagaimana agar kemarahannya reda. Dan marah ini adalah satu sifat bawaan manusia. Tidak ada manusia yang tidak diberi oleh Allah sifat marah. Sifat marah ini bukan sesuatu, ghadab ini bukan sesuatu yang wajib dihilangkan, bukan.
Karena tidak mungkin, manusia itu tidak mungkin untuk menghilangkan sifat marah. Yang ada itu adalah dia meredakan kemarahannya itu. Di dalam Al-Quran disebutkan wal kadhiminal ghaidha, orang yang meredakan kemarahan. Bukan, Al-Quran bukan pakai redaksi wal faqidinal ghaidha, dan orang yang tidak mempunyai sifat marah, bukan, tidak ada. Sesabar apapun itu ada, pasti marah itu pasti ada, hanya saja tidak tampak. Hanya saja tidak tampak. Itu versi Rasulullah. Ketika beliau berdiri marahnya, maka beliau duduk. Ketika beliau duduk marahnya, beliau tidur miring. Kalau resep dari Imam Haddad, beliau menjelaskan kalau bagaimana caranya agar orang tidak marah, disebutkan di dalam kitab Al-Fuyudatur Rabbaniyah halaman 154. Kata Imam Haddad, bagaimana caranya ketika orang itu bergejolak ininya, emosinya. Kata Imam Haddad, jika memungkinkan untuk tidak marah, maka itu jauh lebih bagus. Jika memang tidak bisa, maka coba terapi dengan hal-hal berikut ini. Sebagian ada yang sudah dijelaskan oleh Rasulullah di sini. Yang pertama, sama seperti yang di sini. Jika marahnya dalam keadaan berdiri, maka duduk. Jika marahnya itu duduk, maka tidur miring. Tidur miring ya, bukan tidur terlentang. Ini dalam rangka apa? Orang itu biar mikir bahwa marah itu adalah hal yang tidak baik. Jika dia marahnya dalam keadaan berbicara, diam. Kadang kan orang marahnya ada yang ngomong terus. Kalau pengen agak sedikit reda, agak sedikit dingin, diem. Jangan teruskan ngomongnya. Ausakitan takallama. Kadang ada orang itu marahnya diam. Ada. Jika seperti itu marahnya ngomong. Karena itu memang marah itu dari setan, harus dilawan. Aw yaf'alu syai'an tarakahu. Kadang ada orang itu ketika marah melakukan sesuatu. Maka caranya bagaimana? Tinggalkan. Dia lagi beraktivitas ini, beraktivitas itu, tinggalkan. Berhenti. Jangan diteruskan sesuatu itu. Apalagi pas lagi marah-marahnya lagi ngiris-ngiris. Ngiris-ngiris apa? Bawang. Khawatir bukan bawangnya yang diiris, tangannya. Jika memang itu semuanya tidak mempan, kata Imam Haddad, ya tawadhu, wudu. Kenapa? Karena marah itu dari setan. Sedangkan setan itu terbuat dari api, lawan api adalah air. Kalau tidak mempan untuk wudu, maka mandi, aw yaghtasil, mandi. Atau dia pindah tempat. Misalkan dia marahnya di sini, maka dia pindah ke sana. Dipindah di satu tempat. Ini berpindah-pindah seperti ini dalam rangka agar Allah merubah perpindahan dari marah menjadi tidak marah. Itu beberapa resep, dan itu perlu untuk diamalkan. Karena memang marah itu berasal dari setan. Itu resep dari Rasulullah. Wa kana sallallahu alaihi wasallam idza ghadiba lam yajtari alaihi ahadun illa aliyun. Rasulullah itu kalau sudah marah, itu tidak ada satu pun yang berani ngajak ngomong sama beliau. Walaupun beliau itu lemah lembut, tapi di sisi yang lain ketika ada satu kondisi yang menyebabkan beliau marahnya karena Allah, tidak ada satupun orang yang berani mendekati dan ngajak ngomong kepada beliau, kecuali Sayyidina Ali. Kenapa kok Sayyidina Ali? Karena Sayyidina Ali ini punya posisi khusus di hatinya Rasulullah. Ana Madinatul Ilmi wa Aliyun babuha. Aku adalah kotanya ilmu, sedangkan Ali adalah pintunya. Jadi tidak ada yang berani. Saking garangnya Rasulullah. Jadi Rasulullah itu kadang-kadang terlihat sangat garang, kadang-kadang terlihat sangat lemah lembut, pemaaf, lembut, kasih sayang, penuh cinta. Itu Rasulullah. Wa kana sallallahu alaihi wasallam ab'adan nasi ghadaban wa asra'uhum ridha. Rasulullah itu susah sekali untuk marah, tapi sekali marah cepat reda. Itu sebaik-baiknya orang seperti itu.
sebaik-baiknya orang itu seperti itu. Orang yang tidak gampang marah, tapi kalau marah cepat reda. Sebagaimana disabdakan oleh beliau, anna bani adama khairuhum bati'ul ghadab sari'ul fai. Anak Adam sebaik-baik dari mereka adalah orang yang lambat marahnya tapi cepat redanya. Orang dalam hal marah itu dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama ini, yang paling bagus. Orang tidak gampang marah, tapi sekali marah tidak lama biasanya, cepat selesai. Cepat selesai. Saya terinspirasi dari salah seorang non-muslim yang ada di Besuki yang juga kenal dengan saya. Dia pernah cerita sama saya itu. Dia punya satu toko, di situ karyawannya muslim, rata-rata muslim. Saya itu orangnya tidak gampang marah karena bikin capek hati dan pikiran. Kalau saya marah, selesai marah saya, sudah selesai ya selesai. Itu perlu dicontoh. Walaupun dari non-muslim. Dia lebih bisa mengaplikasikan hadisnya Nabi dari sisi itu. Kadang-kadang orang muslim sendiri tidak bisa. Orang paling bagus itu tidak gampang marah, tapi sekali marah cepat selesainya. Ada orang itu yang tidak gampang marah, tapi sekali marah lama tidak selesai. Sampai ngomong, tidak akan saya maafkan sampai hari kiamat. Bagaimanapun juga sampai 7 turunan. Ini tidak perlu dilestarikan seperti itu, sifat seperti itu. Allah saja itu zat yang maha pemaaf. Sebesar apapun dosa seorang hamba, selama dia mau bertobat minta maaf kepada Allah, dimaafkan oleh Allah selama bukan kesalahan yang namanya syirik. Syirik pun ketika dia sudah kembali kepada Allah tetap dimaafkan. Masa kita manusia mau ngalah-ngalahkan sifatnya Allah yang tidak mau memaafkan kepada siapapun yang salah kepada kita, kan begitu. Ada juga orang itu yang cepat marah, tapi sekali marah juga cepat reda. Tetap lebih bagus yang pertama. Gampang marahan orangnya itu, gampang emosian, terpancing emosi. Dengan kata-kata sedikit dia cepat marah. Tapi juga ketika marah juga tidak lama. Yang keempat apa? Cepat marah, lama yang reda. Nah ini yang paling tidak bagus ini. Ini yang paling tidak bagus. Orangnya itu emosian, gampang tersulut emosi, tersulut amarahnya. Sekali marah juga lama. Ini yang tidak perlu ditiru. Jadi di sini tidak ada pembagian orang yang tidak bisa marah, bukan? Tidak ada. Yang bagus kata Rasulullah, orang yang lambat marahnya, tidak gampang marah, tapi sekali marah dia cepat reda. Itu yang paling bagus. Dan itu Rasulullah. Dan itu tipe pertama, itu tipenya Rasulullah. Tinggal kita mau niru tipenya siapa, kan gitu. Itu Rasulullah itu. Tipe yang pertama. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yaghdabu li rabbih azza wa jalla wa la yaghdabu li nafsihi. Rasulullah itu ketika marah murni karena Allah, bukan karena dirinya sendiri. Bahkan Rasulullah itu ketika urusan pribadi, idza udiya ya'fu wa lam yu'atib wa in khusima yasmut wa lam yujawib. Rasulullah itu ketika dikata-katain yasmut wa lam yujawib, diam dan tidak menjawab. Wa idza udiya ya'fu wa lam yu'aqib, jika disakiti tidak membalas, memaafkan dan tidak membalas. Itu Rasulullah jika urusan pribadi. Kalau urusan pribadi gampang maafkan orang. Tapi kalau urusan-urusan misalkan ada seorang guru atau seorang kepala rumah tangga ngelihat anaknya tidak sholat kemudian marah-marah, kemudian diingatkan sama muridnya, tidak bagus marah. Ya, kamu yang tidak bagus, ingatkan orang marah karena Allah. Ya biarkan, justru kalau tidak marah tidak bagus itu. Karena hal-hal yang berkaitan dengan hak-haknya Allah. Justru yang bagus itu marah. Sebagaimana Rasulullah itu marah yaghdabu li rabbih azza wa jal. Tujuannya memang murni karena Allah. Wa kana yunaffidul haqqa wa in 'ada dzalika bidh-dharari alaihi wa ala ashabihi.
Rasulullah itu kalau sudah urusan kebenaran pasti akan dilawan, walaupun itu membahayakan kepada dirinya sendiri dan kepada sahabat-sahabatnya. Artinya Rasulullah itu juga bisa marah di dalam satu kondisi tertentu, dan beliau tak gentar membela yang benar, maju pantang mundur. Nah, ini ya, maju pantang mundur, walaupun wa in ada dzalika bidzharar alaihi, walaupun itu yang menjadi ancamannya adalah nyawa. Tidak gentar. Sahabat-sahabatnya juga seperti itu. Semisal contoh dulu ada siapa namanya yang pernah ditangkap oleh musuhnya Rasulullah, kemudian ditawari oleh musuhnya Rasulullah. Siapa ya namanya? Ada yang ingat? Kamu mau enggak? Kamu sekarang saya bebaskan, kemudian kamu pulang bersama keluarga kamu, senang-senang di rumah, tapi sebagai penggantinya Rasulullah biar di sini. Siapa namanya? Lupa saya. Yang menangkap itu siapa namanya? Lupa saya. Apa kata sahabatnya ini? Demi Allah, jangankan Rasulullah kau sakiti di sini, terkena duri pun aku tidak rela. Saking ininya, cintanya sangat besar sekali kepada Rasulullah. Makanya tidak ada satupun orang yang mencintai Rasulullah melebihi besarnya cintanya sahabat kepada Rasulullah. Tidak ada. Bahkan kecintaan para pembantu-pembantu raja, prajurit-prajurit raja, permaisuri-permaisuri raja, atau cinta anak kepada orang tuanya tidak sehebat cintanya sahabat kepada Rasulullah. Tidak ada yang melebihi itu, tidak ada. Jadi Rasulullah itu ya pemberani, tidak gentar melawan ketidakbenaran. Wa kana sallallahu alaihi wasallam idza kariha syai'an urifa dzalika fi wajhihi. Rasulullah itu ketika tidak suka kepada sesuatu, baik itu orang maupun makanan, itu kelihatan dari wajahnya, tapi beliau tidak ngomong. Itu Rasulullah. Tinggal kita mau niru siapa. Terutama ketika urusan makanan, Rasulullah itu tidak pernah satu kali pun mencela makanan, walaupun itu tidak enak. Bagaimana caranya? Kalau tidak suka, tidak usah mencela, cukup tidak usah dimakan. Karena mencela makanan ini termasuk sesuatu yang tidak disukai Rasulullah. Rasulullah tidak pernah satu kali pun mencela makanan. Lebih-lebih kalau memang mau, ya makan. Dan jangan tunjukkan ekspresi yang menunjukkan tidak suka. Lebih baik kalau memang tidak suka, kalau memang harus tidak suka, diam saja, tidak usah dimakan. Jangan ngomong, oh ini kok tidak enak, ini menyakitkan hati. Apalagi menurut penelitian orang-orang barat itu, makanan atau apa, pernah ada penelitian gitu. Pernah ada penelitian disiapkan 2 gelas air putih, kemudian satu diucapkan kata positif cinta, satu diucapkan kata negatif benci. Kemudian airnya itu dilihat pakai mikroskop. Ternyata yang dibacakan kata-kata positif cinta ini airnya bersih, putih, bening, kayak ada kristal-kristalnya begitu. Yang ini jadi berubah, jadi agak keruh, pakai mikroskop ya. Kalau udah pakai udah kira kelihatan. Ini padahal kata-kata biasa ya. Ya termasuk kata-kata celaan ini kan kata-kata negatif ini. Apalagi bayangkan ya, jika ada air diisi bacaan-bacaan bagus, bismillahirrahmanirrahim, diisi bacaan-bacaan Al-Quran, ya hebat. Makanya tidak usah heran kalau ada orang sakit bertahun-tahun hanya dengan minum air, dan air yang sudah dibacakan ayat-ayat Al-Quran dan kemudian sembuh, ya karena energinya beda. Saya kemarin ngamalkan ini, yang bunga mawar itu, air bunga mawar itu. Ada sesuatu yang saya rasakan pas waktu saya usapkan ke wajah dan juga ke kepala, bukan disiram ya caranya kemarin, cukup diusapkan saja begini, diratakan. Ada semacam angin yang keluar dari sekitar sini, angin dingin agak sepoi-sepoi gitu, set gitu.
Saya mikirnya kan mikir positif. Oh, ini ada penyakit yang keluar. Ya sudah, enggak usah mikir yang macam-macam. Ada penyakit yang, dan itu nyata kemarin itu. Awalnya agak sedikit panas, tiba-tiba dingin. Kayak ada angin, padahal saya tidak pakai kipas angin. Saya ada di rumah. Dan itu percaya boleh, tidak percaya juga ada dosa. Tidak apa-apa. Rasulullah itu ketika tidak suka, itu terlihat dari wajahnya. Dan Rasulullah itu memang orang yang sangat pemalu. Dalam satu riwayat dijelaskan kan asyaddu hayaan minal adra fi khadriha. Rasulullah itu lebih pemalu daripada perawan yang ada di kelambunya, yang ada di kamar khususnya itu. Rasulullah itu pemalu. Tapi tidak banyak ngomong. Malu ya malu. Itu marahnya Rasulullah seperti itu. Wa amma sururu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adapun senangnya Rasulullah itu seperti apa? Faqad kana sallallahu alaihi wasallam idza surra istanara wajhuhu ka'annal qamar. Rasulullah itu ketika lagi senang maka bersinar wajahnya seakan-akan seperti bulan purnama. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Terang, wajahnya itu terang. Tiba-tiba ada sinar yang bercahaya yang keluar dari wajah mulia Rasulullah. Ka'annahul qamar. Ya, tidak bisa digambarkan karena belum ada contohnya. Mau mencontoh siapa? Nggak bisa digambarkan. Coba lihat wajahnya siapa? Ya, belum ada manusia di dalam sejarah seperti yang memiliki wajahnya seperti Rasulullah, belum pernah ada. Dan yang lebih hebat lagi, wa kana sallallahu alaihi wasallam idza surra fa ka'anna wajhahu al-mir'ah. Rasulullah itu kalau lagi senang, lagi senyum atau lagi bahagia, lagi berbunga-bunga hatinya, seakan-akan wajahnya itu seperti cermin. Seakan-akan wajahnya itu seperti cermin. Wa ka'annal judra yura syakhsuha fihi. Dan itu tembok itu kelihatan. Tembok-tembok ini kelihatan di wajahnya. Saking beningnya, saking bersihnya, saking tidak bisa kita ngomong seperti apa wajahnya Rasulullah. Bayangkan ya, ada tidak pernah lihat tidak wajahnya orang ketika lagi senang, yang ada di depannya ini kelihatan. Anggap saja HP ada di depan saya, kelihatan di sini. Rasulullah itu wajahnya seperti cermin ketika beliau lagi senang gitu. Jadi tidak ada alasan sebenarnya orang tidak cinta kepada Nabi itu tidak ada. Pengen mengidolakan yang wajahnya tampan, Nabi tampan. Bahkan lebih tampan dari semuanya. Pengen mengidolakan orang yang penuh kasih sayang, ya pilihannya Nabi Muhammad Rasulullah. Pengen mengidolakan orang yang murah senyum, Rasulullah. Pengen mengidolakan orang yang perhatian, Rasulullah. Semuanya Rasulullah jawabannya. Kenapa kok bisa ada orang mengidolakan yang lain? Karena minimnya mereka punya semangat untuk mencari ilmu, dekat dengan orang-orang yang berilmu. Makanya miris yang lagi viral di YouTube itu, ditanya siapa YouTuber terkenal, disebutkan ini, tidak perlu saya sebutkan namanya. Giliran disuruh baca niat sholat, coba niat sholat maghrib, usolli maghribi, sudah lupa, sudah. Sholat subuh, usolli subhi, anak-anak seusia SMP itu. Kalau misal tidak lengkap seperti itu, kan bisa jadi memang tidak sholat. Gimana? Pernah juga ada yang diwawancari mau pergi ke Citayam ya, apa namanya? Citayam Fashion Week gitu lah pokoknya. Ada anak seusia SMP-an gitu diwawancarai. Kenapa kamu kok ke sana? Ya senang saja. Banyak temennya, rame, banyak hiburan. Padahal saya disuruh orang tua tidak keluar. Saya lihat di YouTube itu. Tapi saya kan harus punya prinsip. Saya tuh tidak mau kalau terkurung di dalam rumah. Itu prinsip yang tidak bagus. Prinsipnya keluar tapi hal-hal yang negatif. Itu kenapa? Karena tidak ada tuntunan. Lingkungan juga. Makanya orang hijrah itu tidak cukup dengan niat yang kuat, tapi juga harus pindah tempat.
harus pindah tempat. Orang pengen hijrah dari pelacuran, tempatnya tetap di situ terus, nggak bisa. Mau istighfar sampai 1000 kali, kalau ada tamu gimana? Ada tamu mau membeli orangnya itu, ya susah. Hijrah itu harus dari segi niatnya, juga harus dari segi tempatnya. Nah, ini akan saya contohkan beberapa contoh orang-orang yang mencontoh Rasulullah dalam hal kemarahan ini, biar kita tahu bahwa mereka itu yang diidolakan, yang dicontoh adalah Rasulullah. Satu contoh, ada namanya Ali bin Husain. Husain ini putranya Sayyidina Ali. Nah, punya anak namanya Ali. Orang-orang dulu itu sudah biasa dibolak-balik seperti itu. Nama anaknya dikasih nama ayahnya. Nanti kadang-kadang juga seperti itu, bolak-balik. Misalkan bisa jadi nanti namanya Ali bin Husain bin Ali bin Husain bin Ali, bisa jadi nama orang seperti itu. Pernah suatu ketika beliau punya pembantu Sayyidina Ali bin Husain, ya, bukan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Sayyidina Ali bin Husain bin Ali. Ya. Ini punya pembantu yang menyuguhkan membawa air pakai kendi. Ternyata kendinya itu pecah, mau dituangkan pecah sampai mengenai wajahnya Sayyidina Ali bin Husain ini, sampai luka. Fasyajjahu ay jarahahu. Akhirnya beliau ngangkat kepalanya Sayyidina Ali bin Husain ini kepada pembantunya itu. Akhirnya pembantunya ini ya karena didikan dari orang mulia, jadi ya bisa dalil-dalil. Kemudian mengutip ayat Al-Quran, wal kadhiminal ghaidha, dan orang-orang yang meredakan amarahnya. Kemudian Sayyidina Ali bin Husain, sudah, saya tidak marah, dinasihati oleh pembantunya. Kemudian pembantunya bilang lagi, wal afina anin nas, orang yang suka memaafkan kepada manusia. Apa kata Sayyidina Ali bin Husain? Qad afallahu anka, sudah, saya maafkan kamu. Qalat wallahu yuhibbul muhsinin, Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Sudah, ini pembantunya ini budak. Sudah, kamu sekarang merdeka. Oh, orang-orang dulu ya sangat gampang sekali. Ya pastinya marah waktu itu, cuma tiba-tiba langsung reda. Dan ini juga pernah terjadi kepada Sayyidina Umar bin Khattab. Pernah ada orang yang ngata-ngatain Sayyidina Umar bin Khattab, kamu ini orang yang tidak adil, orang yang tidak membela kebenaran. Nah, ini Sayyidina Umar marah dan memerah wajahnya. Nah, siapa yang tidak kenal Sayyidina Umar? Orang yang sangat garang sekali. Akhirnya dikatakan oleh orang yang ngomong kepada Sayyidina Umar ini, apakah engkau tidak pernah mendengar firman Allah, khudil afwa wa'mur bil urfi wa'arid anil jahilin, maafkan, berbuat baik, dan berpalinglah dari orang-orang yang bodoh. Wahada jahil, dan ini adalah orang yang bodoh. Apa kata Sayyidina Umar? Sadaqta, kamu benar. Tidak jadi marah. Padahal Sayyidina Umar ya tidak jadi marah. Ya kenapa? Karena itu urusan pribadi. Kan urusan pribadi itu, ngata-ngatain pribadinya Sayyidina Umar. Ada seorang ulama namanya Fudail bin Iyad. Fudail bin Iyad ini pernah ada orang laporan, wahai Fudail, kamu ini dibicarakan sama Fulan bin Fulan. Apa kata Sayyidina Fudail bin Iyad? Aku akan menghancurkan iblis. Kemudian dia berkata, Allahumma in kana shadiqan faghfirli. Jika apa yang dikatakan itu benar, maka ampuni aku ya Allah. Sayyidina Fudail, jadi masih datar, slow itu. Wa in kana kadiban faghfir lahu. Jika dia bohong, ampuni dia. Ini bisa kita tiru. Kalau ada orang ngata-ngatain kita, kalau memang tidak benar, kenapa harus tersinggung? Kenapa harus marah? Kita bisa meniru ini Sayyidina Fudail bin Iyad. Jika memang benar yang dikatakan dia, maka berarti kita bersalah, ampuni aku ya Allah. Jika memang perkataannya itu adalah bohong, ampuni dia. Bahkan Nabi Musa ini juga orang yang
sangat pemarah sekali. Bahkan saking marahnya Nabi Musa ini pernah datang malaikat Israel mau diginikan, ditarik. Yang ngelawan malaikat Israel itu Nabi Musa itu. Memang pemberani Nabi Musa ini. Tapi kalau urusan itu urusan hak-haknya Allah, mereka semua itu berani semuanya. Contoh Nabi Musa. Nabi Musa pada saat beliau sudah pulang dari yang kan pernah Nabi Musa ini pernah ingin dibuktikan tentang wujudnya Allah. Akhirnya disuruh naik ke gunung Turisina. Kemudian dibacakan ayat Allah dan Nabi Musa tidak bisa untuk langsung bertatap muka dengan Allah, tidak bisa. Hanya gunungnya itu semuanya hancur. Setelah itu beliau turun bersama kaumnya. Dan di situ ketemu dengan Nabi Harun. Nabi Harun ini ditarik rambutnya dengan tangan kanan dan ditarik jenggotnya dengan tangan kiri. Kenapa? Karena ini kaum-kaumnya masih menyembah berhala. Yang ditarik itu Nabi Harun. Marah. Nabi Harun marah. Nabi Musa marah. Ya karena seakan-akan tidak ngurus begitu loh. Nabi Khidir juga seperti itu. Pada saat Nabi Musa ini melubangi perahu, Nabi Khidir ini marah. Siapa? Nabi Musa ini marah. Tahu kan ceritanya itu? Melubangi perahu karena di situ ada perampok yang nanti khawatir hartanya ini ada hartanya anak yatim, khawatir diambil sama perampok. Marah Nabi Musa. Hampir mau ditendang, mau dilemparkan ke laut Nabi Musa. Tapi memang ini murni karena hak-haknya Allah, bukan untuk hak pribadi. Tapi kemudian diingatkan oleh Nabi Yusha tentang perjanjiannya. Tadi kan perjanjiannya ada apapun yang kamu lihat harus diam saja, tidak usah protes. Akhirnya sudah ada jadi. Itu memang semuanya murni marahnya karena Allah. Tapi kalau urusan pribadi lebih baik memaafkan. Kita harus banyak belajar dari hadis-hadis Rasulullah. Salah satu diantaranya man dafa'a ghaidahu dafa'allahu anhu adzabahu. Barang siapa yang menahan amarahnya, maka Allah akan menahan siksanya. Wa man hafidha lisanahu satarallahu auratahu. Barang siapa yang menjaga lisannya, maka Allah akan menutupi auratnya atau kekurangannya. Dijaga. Kita pastinya banyak punya aib, pasti kekurangan-kekurangan, kelemahan-kelemahan, aib-aib. Gimana caranya? Jangan banyak ngomongkan orang. Selamat, pasti selamat. Jangan banyak ngomongkan orang. Kalau ada banyak ngomongkan orang, hati-hati, kebongkar semuanya. Karena setiap orang punya kesalahan, setiap orang punya lisan. Jangan banyak ngomongkan orang. Kalau kita was-was, ini gimana ya, takut ketahuan, sudah diem aja. Jangan ngomongkan orang. Selamat, tidak bakal kebongkar. Biar Allah yang menutupi. Man kadhima ghaidhan wa huwa yastati'u ayyan fidahu da'allahu yaumal qiyamati ala ru'usil khalaik hatta yukhayyirahu fi ayyil huri sya'a. Orang yang bisa marah tapi dia tidak marah, maka nanti Allah pada hari kiamat akan memanggil kepada dia, itu bidadari, silakan pilih, mau pilih yang mana. Dalam satu riwayat yang lain disebutkan, ini motivasi kita agar tidak gampang marah itu. Tidak gampang marah. Man kadhima ghaidhan wa huwa qadirun ala imdaihi. Barang siapa yang marah tapi dia tidak marah. Kalau seandainya dia marah itu bisa. Mala Allahu qalbahu nuran wa amnan wa imanan. Maka Allah akan memenuhi hatinya dengan cahaya, keamanan dan iman. Dan Allah wa zawwajahu minal huril ain masya. Dan Allah akan menikahkan kepada dia bidadari-bidadari yang dia kehendaki, yang dia sukai. Jadi kita itu harus ketika mau marah, ingat ini pesan-pesan Rasulullah. Marah itu seperti ini, manfaatnya kalau ditahan amarahnya. Dan juga kita harus
belajar dari hadis-hadis Nabi tentang keutamaan memaafkan kesalahan orang lain. Sebagai penutup, nanti pada hari kiamat akan dipanggil oleh Allah, man dzalladzi ajruhu 'ala Allah. Silakan berdiri orang-orang yang mendapatkan pahala di sisi Allah. Ternyata yang berdiri cuma beberapa orang, sedikit sekali. Sedikit sekali. Kemudian saya lupa ayatnya itu. Bukan. Intinya saya lupa ayatnya. Intinya orang yang mendapatkan pahala di sisi Allah itu adalah orang yang suka memaafkan kesalahan orang lain. Orang yang suka memaafkan kesalahan orang lain itu orang yang mendapatkan pahala di sisi Allah. Yang waktu itu dipanggil oleh Allah tidak ada yang berdiri kecuali sedikit. Itu sedikit itu orang yang gampang maafkan orang. Kalau urusan pribadi. Jadi laisa syadid bisur'ah, orang yang kuat itu bukan orang yang bisa nyerang sini nyerang situ, orang yang pakai tenaga otot. Innama syadid alladzi yamliku nafsahu indal ghadab. Akan tapi orang yang kuat itu adalah orang yang bisa marah tapi dia menahannya, tidak bisa marah. Itu orang yang kuat. Bukan orang yang pakai senjata, bukan orang yang pakai pistol, orang yang mukul, orang nyerang sana nyerang sini, bukan. Tapi orang yang bisa menahan amarah. Dan pada pembahasan yang berikutnya kita akan membahas tentang bagaimana Rasulullah tertawa dan bagaimana Rasulullah menangis. Apa yang beliau lakukan dan ciri-cirinya beliau itu seperti apa. Insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab.